Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang ASN P3K dimanapun saja berada. Kali ini kami memberikan informasi terbaru terkait pendataan honorer tahun 2022. Yang dimana pada kesempatan hari ini Bapak Ibu kami akan membahas tentang info pendataan honorer di aplikasi BKN ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa komentar yang masuk di kami itu dan kami akan coba bantu untuk menjawab. Namun sebelumnya bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya Bapak Ibu. Dan pastikan Bapak Ibu menyalakan lonceng notifikasinya untuk Bapak Ibu pertama mendapatkan informasi terbaru dari kami Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Zakanedi Esos ya. Adapun pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, kami dari K2 yang belum lulus di tahun 2021 yang lalu dari Kementerian Agama Provinsi Aceh dan sekolah di swasta. Apa ada pemetaan bagi instansi di swasta di bawah Kementerian Agama? Mohon infonya ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pertanyaannya. Adapun yang bisa kami rangkul dari pertanyaan tersebut adalah apakah honorer di sekolah swasta ikut pendataan. Baik, mungkin langsung saja ke informasinya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan penjelasan terkait tentang pertanyaan yang Bapak Ibu tanya di kolom komentar, yaitu apakah guru pada madrasah swasta juga didata. Izin kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pada ketentuan yang melatar belakangi pendataan non-ASN, semuanya menyebutkan bahwa pendataan non-ASN ini adalah bekerja pada instansi pemerintah Bapak Ibu ya. Jadi instansi pemerintah kami sengaja merahkan ini untuk menjadi titik kunci. Kemudian muncul pertanyaan, apakah madrasah swasta termasuk instansi pemerintah? Jawabannya tidak Bapak Ibu ya, karena madrasah swasta sama dengan lembaga-lembaga swasta yang lain seperti sekolah swasta di sekitar Bapak Ibu atau universitas swasta atau lembaga-lembaga swasta lainnya, sehingga tidak masuk dalam kategori instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan. Dari lembaga swasta ini yang dikelola sama yayasan biasanya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya muncul kembali pertanyaan, tapi guru-guru di madrasah swasta juga dapat honor dari APBN yaitu BOS? Jawabannya sama. Guru di sekolah swasta juga dapat honor dari APBN, yaitu BOS. Nah, syarat pendataan non-ASN ini sesuai surat Menpan bersifat kumulatif Bapak Ibu ya. Artinya jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak dapat didata. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan terus, nanti 2023, guru honorer di swasta diberhentikan dong. Jadinya jawabannya siapa yang akan mengajar anak-anak kita? Jawabannya tidak Bapak Ibu ya. Karena yang diatur adalah pegawai non-ASN di instansi pemerintah, bukan tenaga honor di swasta. Kami berikan contoh, misalnya ada masyarakat atau sekelompok masyarakat yang mendirikan madrasah atau sekolah swasta, masa tidak boleh rekrut guru gitu Bapak Ibu ya. Nanti yang mengajarnya siapa, pendirinya siapa, yang tentu tidak Bapak Ibu. Tentu yang mengajarnya guru. Sehingga sekali lagi yang diatur adalah pegawai non ASN di instansi pemerintah, bukan di lembaga swasta Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk saat ini memang kebijakan pemerintah melakukan pendataan pegawai non-ASN yang di instansi pemerintah. Silahkan cek surat Menpan 185 dan 1511. Semua menyebutkan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Bisa jadi selanjutnya di waktu yang akan datang akan ada pendataan juga bagi non-ASN di instansi pemerintah. Sehingga saat ini kita fokuskan pada pendataan pegawai non-ASN yang di instansi pemerintah sesuai dengan surat Menpan RB tersebut Bapak Ibu ya. Lalu muncul lagi juga pertanyaan, jika seperti itu berarti guru honorer yang di swasta tidak memiliki kesempatan dong untuk diangkat menjadi ASN? Jawabannya tetap mendapatkan kesempatan Bapak Ibu ya. Semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi calon ASN, baik itu CPNS maupun calon P3K. Tujuan pendataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah ini Bapak Ibu ya, untuk pemetaan pegawai non-ASN yang di instansi pemerintah, bukan otomatis langsung diangkat menjadi ASN. Jadi ada mekanisme sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan Bapak Ibu ya. Kemudian coba Bapak Ibu lihat di situs Menpan itu telah dimulai. Pastikan Anda telah didaftarkan oleh administrasi sebelum Anda membuat akun begitu. Jadi pastikan Bapak Ibu yang tenaga non ASN di bawah pemerintah itu didaftarkan oleh admin masing-masing instansi pemerintahnya Bapak Ibu ya. Siapkan dokumen Anda. Jadi ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama itu ada ijazah
SK pengangkatan, KTP, dan foto terbaru dari Bapak Ibu ya. Dan yang selanjutnya itu telah dimulai, pastikan Anda terdaftar dan juklistnya dan juklatnya sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi alur pendataan non ASN di bawah pemerintah itu seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama itu admin operator instansi mendaftarkan tenaga non ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non ASN yang berdasarkan peraturan. Instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non ASN. Sampai batas waktu yang ditentukan, instansi wajib melakukan finalisasi. Instansi wajib mengurus SPTJM, surat penanggungjawab muslak sebagai hasil akhir dari pendataan tenaga non ASN. Kemudian tenaga non ASN setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non ASN dapat membuat akun pendataan non ASN. Jadi Bapak Ibu didaftarkan dulu, baru Bapak Ibu melengkapi berkasnya. Yang disiapkan itu ada foto dan sebagainya seperti yang kami sampaikan tadi, SK pengangkatan, foto terbaru, ijazah, dan KTP Bapak Ibu yang nanti diupload begitu ya. Lalu melakukan registrasi untuk dapat memonitor, mengkonfirmasi, dan melengkapi riwayat kerja dan tenaga non ASN masing-masing. Tenaga non ASN dapat mencetak hasil resum berupa kartu pendataan non ASN. Proses melengkapi riwayat oleh tenaga non ASN akan berhenti selesai ketika instansi menyatakan finalisasi Bapak Ibu ya. Jadi tetap stay tune bersama kami Bapak Ibu untuk mengupdate informasi bagaimana Bapak Ibu untuk P3K tahun 2022 dan 2023 Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk stay tune karena kami akan menyediakan informasi dari BKN yaitu Bapak Suherman terkait Juklat dan Juknis rekrutmen P3K. Itu nanti perlu di aplikasi atau di sistem sudah disiapkan bagaimana mekanisme verval yang kita lakukan terhadap tenaga honorer kategori 2. Yang kedua adalah yang mereka berstatus sebagai tenaga non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Ada beberapa persyaratan yang kemudian menjadi syarat wajib yang harus dicatat. Yang pertama adalah yang bersangkutan pembayaran gajinya itu adalah bersifat langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa, baik itu bersifat individu ataupun mekanisme pengadaan barang dan jasanya melalui pihak ketiga. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Nah, ini yang kemudian menurut saya nanti akan berpotensi terjadi pembengkakan. Karena kalau pimpinan unit kerja misalnya seorang kepala sekolah itu juga bisa kalau dia mengangkat guru honorer misalnya, maka dia juga bisa langsung dicatatkan karena dia diangkat oleh pimpinan unit kerja. Kemudian telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kenapa 56 tahun pada 31 Desember? Karena di dalam PP 49 2018 tentang manajemen P3K, di situ dijelaskan bahwa seseorang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Jadi kalau jabatannya misalnya jabatan dengan batas usia pensiunnya 58 tahun, maka supaya ada ruang kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi P3K, maka sekurang-kurangnya dia bisa diangkat 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan itu. Jadi itu sebabnya kenapa 56 tahun, karena ada proses administrasi yang harus dilakukan, baik itu pada saat yang antara yang bersangkutan kalau berusia 55 tahun, kemudian ada proses seleksi, ada administrasi, baru kemudian 56 tahun yang bersangkutan bisa diangkat sehingga dia masih tetap bisa melakukan pengabdiannya paling tidak 1 sampai 2 tahun ke depan. Yang kedua adalah kenapa dia paling rendah 20 tahun, karena ini juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan bahwa usia seseorang diangkat menjadi ASN itu paling rendah 20 tahun, dan itu cut off-nya dilakukan per 31 Desember karena kalau dia dilakukan cut off-nya 31 Desember 2022, maka nanti 1 tahunnya nggak dapat. Jadi itu sebabnya yang poin 3-nya nanti bisa nggak terpenuhi. Itu sebabnya kenapa kemudian ada ketentuan usia yang paling rendah dan paling tinggi. Kemudian untuk data listing tenaga honorer kategori 2 dan pelaporan THK 2 tenaga honorer kategori 2, baik itu yang meninggal ataupun yang sudah berhenti tidak lagi menjadi tenaga honorer kategori 2,
atau dia tidak aktif lagi, itu akan diberikan melalui aplikasi pendataan tenaga honorer ini. Jadi datanya sudah kami impor tadi seperti saya sampaikan, sudah diimpor dan nanti tinggal instansi melakukan konfirmasi atau verifikasi terhadap data-data yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Kenapa kok datanya baru dimasukkan sekarang? Karena memang di dalam keputusannya BKN tidak diizinkan untuk melakukan perbaikan terhadap data tenaga honorer kategori 2 ini sejak tahun 2010 yang lalu. Jadi itu sebabnya kenapa kemudian data kategori tenaga kategori 2 ini itu perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh instansi apakah yang bersangkutan masih aktif atau sudah meninggal atau sudah berhenti menjadi tenaga honorer kategori 2. Lanjut. Nah, proses pendaftaran ini atau proses validasi data awalnya itu akan berakhir di 31 Desember 2021. Jadi pada periode sebelum 31 Desember 2021, maka ini yang kemudian dicatatkan dan minimal yang bersangkutan pernah bekerja 1 tahun. Baik termasuk itu adalah kalau bisa diperhitungkan sebagai akumulatif jika misalnya yang bersangkutan pernah diangkat tapi terus kemudian pernah berhenti terus kemudian diangkat lagi misalnya tetapi dalam hitungan beberapa bulan saja. Nah itu juga bisa dilakukan akumulasi terhadap itu. Dan setelah 31 Desember 2021 mereka wajib masih aktif bekerja. Jadi sorry kok hilang Mas Audit. Slide-nya Mas Audit. Ya sebentar Pak, ada kesalahan. Mbak Diah bisa share yang tadi aku share screen nggak ya? Yang aku share screen. Terus tadi sampai tadi. Terus ya. Jadi kemudian instansi wajib bahwa yang bersangkutan itu masih aktif bekerja sampai sekarang, sampai dengan pada saat kita melakukan pendataan ini. Nah, ada beberapa hal yang kemudian harus menjadi perhatian semua instansi sesuai dengan surat edaran 1511 tadi. Pertama, yang bersangkutan tentu saja masih aktif bekerja di instansi pendaftar. Kemudian usia wajib itu sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam surat edarannya Menpan tadi. Dan ini tentu saja akan di verval melalui nanti data tanggal lahir yang ada dari Dukcapil. Kemudian pembayaran honorariumnya melalui APBN atau APBD dari mata anggaran kegiatan belanja pegawai. Kemudian ada beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan ini adalah misalnya kalau mereka bersifat badan layanan umum. Jadi ini terkait dengan BLU ini kenapa kemudian belum dicatatkan, karena sekarang ini sedang berlangsung revisi PP 23 tentang badan layanan umum. Jadi mereka-mereka yang bekerja di badan layanan umum ini akan nanti baru kita akan carikan solusinya setelah revisi terhadap PP 23 tentang BLU ini bisa diselesaikan. Kemudian ada petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih data itu tidak termasuk yang alih daya itu tidak termasuk yang dicatat. Pegawai yang SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 ini juga tidak masuk yang mereka dicatatkan. Nah, saya sebetulnya jujur saja sudah banyak mendapat masukan baik itu dari teman-teman wartawan ataupun dari teman-teman di instansi. Sekarang banyak sekali kecenderungan terjadi di instansi. Ada yang kontrak kemudian dimundurkan, yang sebenarnya dia diangkat di tahun 2021 ini kemudian dibikin mundur kontraknya. Ada juga yang kemudian orang yang sudah tidak aktif kemudian dipaksa dalam tanda kutip diaktifkan. Ya ujungnya tentu saja ada transaksional di situ. Itu yang kami
mencoba mencari mekanisme yang fair bagi semuanya untuk menyelesaikan itu. Lanjut. Nah, ini contoh masa kerja yang terputus tadi, misalnya yang bersangkutan dibayarkan melalui mekanisme APBN tetapi terputus, awal pengangkatan bekerja pada instansi X dan sampai saat ini juga masih bekerja di instansi X tersebut, tapi di dalam pekerjaannya itu ada dia misalnya terputus-putus. Jadi contoh misalnya di Januari sampai 2020 sampai dengan Maret 2020 hanya kerja 3 bulan, dia masih bekerja, tapi terus terputus karena instansi nggak ada anggaran untuk itu misalnya. Bulan Agustus dia terputus dari April ke Agustus. Tapi kemudian ternyata ada revisi anggaran dan segala macam, yang bersangkutan kemudian diangkat kembali, bekerja juga kembali selama 4 bulan, dan sekarang posisinya masih bekerja dari Januari sampai dengan Mei 2021, 5 bulan. Nah, kalau ini diakumulasi, maka dia bisa memenuhi 12 bulan. Maka yang bersangkutan kemudian subjek untuk bisa diangkat menjadi tenaga di data di dalam pendataan tenaga non-ASN ini. Lanjut. Ini alurnya, nanti pendataan saja tidak dibuka kepada umum karena ini sifatnya tertutup. Jadi pendataan ini mekanismenya dilakukan oleh admin atau operator instansi, mereka yang kemudian mendaftarkan tenaga non ASN-nya yang bekerja sampai dengan saat ini. Kalau mereka sudah memiliki datanya dan datanya kemudian disimpan di dalam Excel misalnya, maka nanti mereka tinggal melakukan import data Excel tadi ke dalam sistem pendataan ini. Setelah dilakukan memasukkan data oleh admin instansi, maka nanti tenaga non ASN-nya bisa melengkapi datanya. Tetapi yang tentu saja yang bersangkutan harus melakukan registrasi terlebih dahulu ke sistem. Jadi mereka melakukan registrasi sehingga mereka bisa juga dapat memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja dari tenaga non ASN ini. Kemudian tenaga non ASN ini dapat mencetak hasil resume berupa bukti pendataan bahwa mereka memang sudah terdaftar atau terdata di dalam sistem pendataan non ASN ini. Tenaga non ASN itu juga bisa melengkapi riwayat selama yang bersangkutan menjadi tenaga non ASN sebelum dinyatakan final oleh instansi. Kalau sudah dinyatakan, maka siapapun tidak bisa lagi kemudian melakukan perbaikan terhadap data final, maka instansi wajib untuk melakukan pemeriksaan dari data yang dimasukkan oleh admin ataupun yang dilengkapi oleh tenaga non ASN tadi sampai dengan pada batas waktu yang kemudian ditetapkan final oleh BKN. Jadi harus ada cut off-nya, kalau enggak kan nanti ini akan bergulir terus dan tentu ini akan pendataan ini enggak akan selesai-selesai. Nah, kalau itu sudah dinyatakan final, maka instansi wajib mengunggah atau menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak sebagai hasil akhir dari pendataan tenaga non ASN ini. Lanjut. Ini beberapa tugas dari admin instansi nanti yang sudah kami berikan di dalam sistem. Misalnya dia bisa mengatur pemberian kewenangan kepada operator atau checker, kemudian melakukan import data tenaga non ASN-nya ke sistem yang juga mekanisme import datanya juga sudah disiapkan di situ. Kemudian wajib memeriksa semua data yang masuk ke dalam sistem, tidak ada data yang kemudian data siluman yang masuk, dan melakukan pengunggahan SPTCM berdasarkan data yang sudah dilakukan finalisasi. Begitu di final, berarti maka mereka sudah tidak bisa lagi untuk melakukan perbaikan terhadap data tadi. Lanjut. Ini bagi tenaga non ASN, mereka bisa melengkapi datanya, tetapi melengkapi datanya setelah admin instansi memasukkan data mereka. Jadi yang bisa memasukkan data itu hanya admin instansi. Nanti tenaga non ASN-nya bisa melengkapi. Oh, saya ingin menambahkan riwayat atau pengalaman kerja saya selama menjadi tenaga honorer misalnya di instansinya. Nah, itu bisa dilengkapi oleh tenaga non ASN-nya. Tentu ini nanti akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah pada saat melihat oh ini yang bersangkutan itu sudah honorer sejak kapan misalnya. Maka tentu dengan bukti-bukti yang dimasukkan ke dalam sistem itu akan memperkuat posisi yang bersangkutan kalau sudah ditetapkan kebijakan terkait dengan penyelesaian tenaga non ASN. Nah, bagi tenaga non ASN
yang datanya belum terdaftar, maka wajib melaporkan kepada admin. Jadi kalau ada misalnya nanti tenaga non ASN-nya, oh saya kok belum terdaftar, padahal dia masuk di dalam masuk di dalam klasifikasi yang sudah dituangkan di dalam surat 511-nya Menpan, tetapi kemudian tidak tercatat, maka kemudian admin bisa memasukkan nama mereka termasuk dengan persyaratan-persyaratannya, SK, bukti pembayaran gaji dan segala macam. Lanjut. Ini di sistem kami juga menyiapkan FD-nya. Jadi orang kemudian tahu tanpa harus bertanya ke sana sini, tetapi tinggal membaca misalnya apa sih yang menjadi syarat untuk pendataan tenaga non ASN ini. Nah, landasannya itu adalah tadi surat Menpan nomor 1511, ada klasifikasi yang kemudian masuk di situ, kemudian bagaimana mereka melakukan pembuatan akun. Nah, itu juga ada FAQ-nya di situ. Jadi diharapkan nanti siapapun bisa dengan mudah mengikuti proses pendataan ini tanpa ada kendala yang berarti. Lanjut. Ini beberapa dokumen yang kemudian harus menjadi kelengkapan yang disiapkan oleh baik itu oleh instansi maupun oleh tenaga non ASN-nya. Kalau instansi tentu saja SK atau kontrak kerja yang pembayarannya dengan mekanisme APBN, APBD tadi, kemudian bukti pembayarannya, bukti pembayaran honorariumnya, kemudian ijazahnya atau bukti yang bersangkutan lulus yang dimiliki saat ini. Bagi tenaga non ASN-nya tentu saja yang bersangkutan untuk bisa membuat akun ada KTP, karena nanti dia harus mengimport nomor induk kependudukannya, kemudian ada pas foto terbaru, kemudian ijazah pendidikan yang dimiliki saat ini. Termasuk juga pada saat melengkapi riwayat, yang bersangkutan kemudian harus menyiapkan SK-nya setiap periode bekerja, kapan dia diangkat, kemudian SK-nya dilampirkan buktinya di situ, termasuk bukti pembayaran berdasarkan SK yang bersangkutan melampirkannya. Lanjut. Nah, bagi tenaga honorer kategori 2, datanya sudah kami import ke dalam sistem. Nah, instansi nanti tinggal melakukan konfirmasi saja apakah yang bersangkutan masih aktif atau sudah meninggal dunia atau sudah pindah bekerja ke instansi lain atau sudah tidak aktif lagi karena sudah diberhentikan atau mengundurkan diri atau hal-hal yang lain. Maka mereka wajib melaporkan di aplikasi. Jadi semua proses dilakukan melalui aplikasi, melalui sistem. Tidak ada interaksi orang dengan orang, jadi semua melalui teknologi. Dan admin instansi itu wajib melakukan konfirmasi keaktifan data tadi. Jadi sebelum yang bersangkutan didaftarkan sebagai tenaga non ASN pada instansinya. Bagi mereka yang tenaga honorer kategori 2 yang sudah pindah instansi, maka wajib diusulkan pada menu lapor ini. Untuk dipindahkan instansinya. Jadi kami perlu mendapatkan si A nanti instansi misalnya si A ini sudah pindah Pak ke instansi B misalnya. Maka informasi itu wajib disampaikan oleh instansi kepada BKN melalui sistem. Lanjut. Nah, agar proses pendataan ini terjadi transparansi dan ada proses cek dan recheck oleh masyarakat, maka kami sebelum instansi melakukan finalisasi terhadap data yang dimasukkan di dalam pendataan, maka instansi tadi wajib untuk melakukan mengumumkan siapa saja tenaga honorer tenaga non ASN yang didata di dalam dan masuk ke dalam database pendataan tenaga non ASN ini. Dan setelah diumumkan, maka masyarakat kemudian bisa memberikan masukan apakah betul yang bersangkutan sebagai tenaga honorer kategori apakah tenaga honorer kategori 2 atau tenaga honorer yang lain non ASN misalnya, sehingga semua orang kemudian bisa menjadi mata bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada data-data atau data-data siluman yang tiba-tiba dimasukkan padahal yang bersangkutan kemudian tidak menjadi tenaga honorer di situ. Nah, transparansi ini kemudian diberikan, batas waktunya diberikan selama 1 bulan. Jadi setelah proses pendaftaran itu prafinalisasi di sekitar tanggal 30 September, kemudian ada
proses transparansi yang kita harapkan dilakukan oleh semua instansi, melakukan uji publik kepada semua instansi terhadap data-data yang sudah mereka sampaikan melalui mekanisme atau di sistem pendaftaran ini. Transparansi ini tentu saja penting karena bagaimanapun juga tadi kalau teman-teman lihat di dalam surat Menpannya, di situ dikatakan bahwa kepala unit kerja atau satuan unit kerja itu bisa melakukan pengangkatan atau yang mereka angkat kemudian bisa didata di dalam sebagai tenaga non ASN ini. Padahal kemudian yang bertanggung jawab terhadap data tadi adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian. Maka uji publik tadi itu adalah maksudnya untuk melindungi PPK supaya informasi yang disampaikan itu betul-betul adalah data yang sebenarnya dan tidak ada data yang kemudian data yang di make up sedemikian rupa seolah-olah yang bersangkutan adalah pendataan. Nah, transparansi ini kemudian kami hadirkan untuk melakukan memastikan bahwa tidak ada data-data yang masuk tidak sesuai dengan Permenpan surat Menpan 1511 tadi. Lanjut. Demikian Pak Karo beberapa hal yang dapat saya sharing terkait dengan mekanisme pendataan termasuk latar belakangnya kenapa ini kita lakukan.